Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Apakah baik-baik saja? Di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ibu mau menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian masih ingat dengan materi pelajaran minggu lalu? Jika kalian masih ingat, mungkin dari kalian bisa menyebutkan satu atau dua ringkasan ataupun rangkuman dari materi sebelumnya. Baiklah, jika kalian memang benar-benar ingat, di sini Ibu akan langsung saja. Ibu tidak mengabsen di awal pembelajaran. Mengapa demikian? Karena takutnya ada sebagian beberapa teman kalian izin keluar dan tidak kembali ke kelas seperti itu. Jadi Ibu absennya nanti di akhir pertemuan seperti itu. Baik, dari materi sebelumnya kalian sudah paham. Di sini Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang puasa. Mungkin kalian bisa dibuka bab puasa. Jadi bab selanjutnya, bab 2, yaitu tentang puasa. Mungkin orang awam sudah mengetahui apa itu puasa, pengertian, niatnya, macam-macamnya itu apa saja. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat kepada kalian semua. Puasa adalah pengertian dari puasa yaitu, mungkin dari kalian ada yang tahu pengertian dari puasa itu sendiri. Yuk disebutkan. Ya benar. Jadi pengertian puasa itu menahan dari lapar, haus, hawa nafsunya kalian seperti itu. Jadi ibadah puasa ini dilakukan oleh semua umat muslim di seluruh dunia sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari rasa haus, makan ataupun hawa nafsu, tetapi juga memiliki makna dan signifikasi yang dalam dengan konteks spiritual dan sosial. Selain pengertian ada apa lagi? Ada syarat. Ada syarat puasa. Jadi selain pengertiannya puasa, juga ada syarat-syaratnya puasa. Apa saja? Wajib beragama Islam. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Baligh. Terus selanjutnya yang keempat, berakal. Jadi syarat sahnya seseorang boleh berpuasa pada bulan Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Jadi syarat sahnya puasa ada Islam, ada sehat, baligh dan berakal. Nah, Ibu sekarang jelaskan, gak mungkin orang tidak Islam itu berpuasa seperti orang gila. Kan gak mungkin orang gila itu berpuasa seperti itu. Sehat, adakah orang sakit yang berpuasa? Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang sakit tidak wajib untuk melakukan puasa. Baligh ini sudah baligh, sudah pada masanya kalian seperti itu. Selanjutnya berakal, sama kayak Islam ini, sama kayak sehat. Jadi berakal dan tidak gila. Jadi kalau semisal tidak ada akal, kayak hewan gak punya akal, orang gila kan juga akalnya kurang. Jadi mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Baik, setelah itu ada pengertian, ada syarat sah, ada juga rukun puasa. Biasanya kalau rukun puasa ini berada pada puasa Ramadan. Jadi rukun puasa yaitu niat
Yang pertama niat, yang kedua menahan. Ini menahan dari semuanya ya, baik menahan diri dari hawa nafsu, dari makan, dari rasa haus dan lain sebagainya. Setelah itu ada hal-hal ketika kalian berpuasa, apakah ada hal-hal yang menurut kalian yang hal itu membatalkan puasa? Ayo coba dijawab yang belakang. Baik. Jadi di puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja itu Ustazah? Nah, apa saja Ustazah hal-hal yang membatalkan puasa? Jadi kalian bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ada beberapa hal-hal yang membatalkan puasa. Melansir dari fikih puasa, ada sejumlah hal yang membatalkan shaum Ramadan atau puasa sunnah lainnya, yaitu makan dan minum selama waktu berpuasa. Jadi kalian selama berpuasa mulai dari sahur, selesai sahur imsak biasanya sampai buka, sebelum buka kalian dilarang makan dan minum. Selanjutnya yang nomor 2, dilarang berhubungan suami istri bagi yang sudah mempunyai suami dan yang bagi yang sudah mempunyai istri. Yang ketiga, menyuntikkan nutrisi ke dalam tubuh untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Ini biasanya kalian kalau siang-siang tuh disuntik, diimunisasi itu tidak boleh selama kalian masih puasa, tidak dulu seperti itu, ya. Selanjutnya, keluarnya darah haid atau menstruasi bagi wanita. Jadi orang haid, orang nifas, apakah boleh berpuasa? Sudah tidak boleh. Kenapa? Karena keluarnya darah itu wanita dihukumi najis, seperti itu. Jadi selama wanita itu haid, selama wanita itu nifas, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, memasuki air ke dalam kerongkongan untuk menyegarkan diri dari rasa haus. Memasukkan air itu seperti apa? Sudah kumur-kumur di siang hari di kamar mandi. Takutnya apa? Takutnya kalian nelen airnya. Itu yang membatalkan. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Kalian duhur-duhur, batuk-batuk. Nah, aslinya nggak mau muntah ketika kalian batuk, tapi sama kalian tangannya di telunjuknya dimasukkan, sekiranya kalian bisa muntah, bisa memakan makanan. Itu yang dinamakan muntah dengan sengaja. Jadi, muntah dengan sengaja itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti itu. Baik, setelah dari hal-hal yang membatalkan puasa, 3. Baik, di samping hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga macam-macamnya puasa. Jadi, puasa ini bukan hanya puasa Ramadan. Tidak hanya puasa Ramadan saja. Jadi, selain puasa Ramadan, ada puasa apa saja? Ayo, macam-macamnya puasa. Yang pertama, Ramadan. Oke, kalian tahu. Karena setiap tahunnya kalian berpuasa Ramadan. Yang kedua ada puasa sunnah. Ya. Yang ketiga ada puasa haram. Nah, puasa Ramadan ini termasuk pada puasa wajib. Termasuk dari macam-macam puasa wajib. Nah, jadi, sadar puasa haram, kenapa? Kok haram? Kok dinamakan puasa haram? Setelah ini sudah jelaskan. Baik, satu persatu. Macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib. Wajib, ya. Apa definisi dari wajib itu sendiri? Wajib adalah ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi
Puasa wajib itu adalah puasa yang diwajibkan bagi semua orang. Yang pertama seperti puasa Ramadan. Selanjutnya apa lagi selain puasa Ramadan yang kalian tahu? Nah, betul, puasa nazar. Puasa nazar. Selain puasa nazar ada lagi yang tahu? Puasa kodoan, benar, pintar. Beri apresiasi pada temannya yang sudah menyebutkan. Jadi puasa wajib ini macam-macam puasa, ada puasa wajib. Nah, dan puasa wajib ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kodohan. Kenapa Ustazah kok disebutkan wajib? Karena 3 puasa ini wajib kita laksanakan. Ramadan 1 tahun 1 kali. Nazar, ketika saya bernazar, ketika nanti saya ranking 1 di kelas ini, saya mau puasa selama 3 hari. Nazarnya saya seperti itu. Siapa yang pernah nazar seperti itu? Baik, kenapa kau punya nazar seperti itu, Mas? Oh, karena ranking 1 ya. Tepuk tangan, beri apresiasi kepada temannya. Jadi puasa nazar ini wajib kalian laksanakan. Karena sudah, kalau saya ini, kalau saya itu, nanti saya mau puasain. Itu sudah janjinya kalian itu. Selanjutnya puasa kodoan. Puasa kodoan ini apa, saudara? Puasa kodoan ini kalian yang sudah berhalangan, bagi yang perempuan, apa ada yang sudah berhalangan? Ya sudah ya. Jadi puasa kodoan ini ketika kalian puasa Ramadan, kalian halangan, otomatis 30 hari puasa, 30 hari puasa Ramadan, kalian kurangi 7 halangannya kalian, berarti sisa 23. Berarti 23 ke 30 kurang 7. Jadi 7 ini kalian wajib mengkodok. 7 ini kalian wajib mengkodoknya. 7 kalian wajib mengkodok, jadi namanya puasa kodokan. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dan mau dilanjut ya? Baik, dilanjut yang kedua, puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah itu apa? Apa? Coba sekali lagi diucapkan. Nah, baik, benar, beri apresiasi kepada temannya. Jadi puasa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Seperti puasa Senin Kamis. Puasa apa lagi? Seperti puasa Tarawih Arafah. Puasa apa lagi? Puasa Asyura, banyak ya macamnya ya. Jadi puasa sunnah, yang sunnah seperti biasanya Senin Kamis, Tarawih Arafah, Asyura, itu juga dikatakan puasa sunnah. Setelah itu puasa haram. Ustazah, tadi katanya berpuasa itu wajib. Nah, ini kenapa kok dinamakan puasa haram? Kok ada macamnya puasa haram? Nah, sudah jelaskan. Kenapa ini termasuk puasa haram? Yang pertama, tidak boleh berpuasa di hari tasyrik. Nah, jadi hari tasyrik selama tanggal 11, 12 sama 13 Zulhijjah kalian dilarang untuk berpuasa. Jadi hukumnya haram. Itulah yang dinamakan puasa itu haram. Seperti itu. Setelah itu, Ustazah, gimana niatnya puasa? Baik, sudah jelaskan. Jadi niatnya puasa itu, niatnya puasa adalah, sebentar ya, sudah hapus dulu ya. Hapusnya nggak ada ya, Bang?
niat puasa. Niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kalian bisa lihat di bukunya itu ya, ada niat puasa. Nah, ini dikatakan niat puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah mesti diganti shauma ghadin an adai sunnatan miyaumil khamis miyaumil itsnain, seperti itu. Hadihi dihapus, langsung fardhu lillahi ta'ala. Sama, semuanya sama seperti itu. Ayo, apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, sudah ditanyakan. Dari penjelasannya Ustazah mengenai bab puasa, dari kalian apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan, tidak apa. Karena apa? Setelah ini saya kasih tugas kepada kalian. Ada yang mau menanyakan apa? Silakan. Kami sudah kasih kalian tugas. Sudah ya, gak ada yang mau ditanyakan. Tugasnya membuat kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Sela, Maula, apa namanya? Sahril, Ivan, Nadia. 5 ya. Kelompok 2-nya Novi, Intan, Taufik, Ahmad. Kurang 1 ya. Salsaya. Kelompok 3-nya Rian, Rifki, Bagus, Sahrul, Anam. Kelompok 3 ini kebetulan laki-laki semua, tidak jadi masalah. Yang lainnya, yang 3 itu nama-namanya tidak terpanggil, kalian bisa gabung, bisa milih di nomor 1, 2, atau 3. Itu ya. Jadi tugas kelompok yaitu kalian dari penyampaiannya Ibu tadi, materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, coba kalian analisa, dirangkum, diringkas sesingkat mungkin. Setelah itu ditulis di lembaran yang Ibu akan kasihkan setelah ini. Setelah itu kalian tulis analisa dari materinya Ibu. Jika selesai, nanti Ibu kasih aba-aba perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ringkasannya kalian. Baik, Ibu ambil ringkasnya. Jadi ini Ibu kasih ringkasnya kepada kalian. Nah, ini kertasnya ya. Sudah, katanya sudah bagian semua ke belakang. Monggo silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk meringkas semua materi. Sudah ya? Sudah waktunya. Ayo, mau dari kelompok 1, 2, atau 3? Mau dari yang 1 dulu. Ayo, perwakilan ini sudah. Siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan? Nah, baik. Yuk, beri apresiasi terutamanya kepada temannya yang dari kelompok 1 yang sudah maju. Ya, dilanjut dengan kelompok 2. Mbak Novi. Silakan Mbak Novi maju. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Kasih apresiasi pada teman yang sudah maju. Kelompok 3 ya siapa ya? Kelompok 3 ini putra semua rata-rata. Oh iya, Mas Bagus mau maju ya Mas. Maju Mas. Yuk dipresentasikan, disampaikan apa
yang sudah dirangkum, yang sudah diringkas sama kelompoknya. Baik, beri tangan kepada Mas Bagus dan kelompoknya. Nah, setelah dari hasil analisanya kalian, hasil kelompoknya kalian, maka nanti akan ada penilaian sumatif akhir semester. Apa itu saja? Ibu kasih latihan soalnya. Jadi ini kalian kerjakan soal ini. Jika selesai dikumpulkan, jika tidak bisa dibuat PR ya. Belakang terus belakang, dan di sini terus belakang. Setelah itu kalian sambil dikerjakan tidak boleh melihatnya. Nah, baik, jika sudah kalian pegang semua soal-soalnya, Ibu mau menjelaskan dulu. Jadi kalian itu tidak perlu dijawab secara terperinci dari atas sampai bawah. Cukup dijawab secara singkat seketahuannya kalian sendiri. Mau menggunakan bahasanya kalian sendiri, monggo silahkan, tidak jadi masalah. Seperti itu. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Nah, setelah itu sekarang sudah jam berapa? Hampir pulang ya jamnya ya. Dari jam pulang. Jadi ibu ini berada di akhir pelajarannya kalian ya. Tidak apa-apa karena kalian masih semangat. Ibu kasih apresiasi kepada kalian semua satu kelas ini juga semuanya. Baik, setelah itu ibu tadi memang janjinya absen di akhir. Nah, sebelum absen, ibu akan kasih pertanyaan. Ustazah, ini kan kalian sudah haid semua, otomatis kalian sudah mengalami haid di puasa, di waktu kalian puasa. Ustazah, saya puasa dari pagi sampai sore. Nah, ketika saya mau buka Ustazah adzan, saya ke kamar mandi dulu. Setelah itu ternyata misi saya jauh ya, di celana dalamnya saya ada darah Ustazah sedikit. Otomatis itu berarti darah haid. Otomatis sudah darah haid. Pertanyaannya Ustazah, apakah kalian masih bisa berpuasa ketika kalian sudah mengetahui kalau kalian itu halangan pada saat itu? Apakah wajib berpuasa atau tidak? Itu pertanyaannya Ustazah. Yuk silakan dijawab. Sudah? Jika kalian tidak tahu, nanti bisa sharing kepada temannya ataupun guru yang di luar ataupun siapa saja, tidak jadi masalah. Itu ibu jadikan pertanyaan terbuka kepada kalian. Baik, karena waktunya sudah habis, ibu mau absen dulu ya. Nurul ini masuk ya, masuk semua. Siapa yang nggak masuk? Ahmad Taufik, Sahrul Hidayat, Bagus, sama lagi nggak masuk? Ibu mau nanya-nanya nggak masuk saja. Vina, kenapa Vina, Mbak Vina? Sakit, sama yang lagi? Mbak Indra kenapa izin? Sudah 2 anak? Sudah. Baik. Tujuannya ibu pembelajaran ini dari awal sampai akhir, tujuan dari bab 2 puasa yaitu mengapa? Karena agar kalian mengetahui, memahami hal-hal puasa, macam-macamnya puasa, syarat sahnya puasa, rukun-rukunnya puasa, itu kalian semua supaya kalian paham dengan apa yang sudah ibu sebutkan barusan, seperti macam-macamnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, seperti itu. Jadi kalian bisa deskripsikan, bisa mengetahui dan juga bisa memahami dari ruang lingkup puasa itu sendiri, seperti hal-hal yang membatalkan, macam-macamnya, niatnya, rukunnya, syarat sahnya, seperti itu ya.
Sudah jelas tujuannya Ibu apa? Jadi berakhirnya pelajaran pada siang hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir pertemuan kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.